setiap Tuhan saja. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Guru Injil Stefani akan memimpin firman Tuhan. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan, kami siap akan ditaburi akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, beri kami kerendahan hati Tuhan untuk boleh diselidiki akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami juga rindu, biarlah ketika kami mendengarkan akan firman-Mu, kami boleh semakin bisa memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 80. Mazmur 80 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Mazmur 80 ayat 8 sampai dengan 19. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindungi oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah. Indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, suatu waktu ada seorang pemuda main ke rumah seorang temannya. Di ruang tamunya ternyata ketika dia lihat di situ ada tanaman yang hias, yang sangat bagus, yang sangat cantik. Daun hijaunya itu sangat segar, batangnya itu tegak, dan potnya itu sangat keren. Dia sampai bilang ke temannya, wah kamu ini rajin ya nyiramnya, sampai bisa seger kayak gini, bisa sampai kayak cantik kayak gini. Terus temannya itu cuman hanya nyengir sambil bilang, loh kamu coba deh perhatiin baik-baik, itu cuman plastik. Dan waktu itu dia langsung ketawa. Tapi di saat yang sama, kayak ada tonjokan ke hati. Bayangin, dari jauh kelihatan hidup, kelihatan cantik, kelihatan segar. Tapi sebenarnya mati. Tidak ada akar, tidak bisa tumbuh, apalagi berbuah. Karena fungsinya cuma satu Bapak Ibu Saudara. Cuman kelihatan indah dipandang orang. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu Saudara, bukankah kadang hidup rohani kita juga bisa seperti itu? Kita tahu cara kelihatannya rohani di depan orang lain. Kita bisa dengan mudahnya posting ayat di sosial media, senyum sopan ke semua orang yang ada di gereja. Kita tahu caranya melayani, kita tahu yang namanya sibuk di dunia pelayanan. Tapi kalau Tuhan mendekat dan memeriksa hati kita, Dia bisa aja menemukan kalau yang kita punya cuman hanya penampilan luar saja, tanpa adanya kehidupan yang sejati di dalam. Di luar
kita bisa kelihatan baik-baik saja. Bahkan, wah, rohani banget ya, sangat bertumbuh banget ya. Kita tahu bagaimana caranya pasang wajah manis kita, ucapkan kata-kata rohani, aktif di pelayanan. Tapi hati kita seperti apa? Yang tahu tentunya hanya Tuhan yang tahu persis isinya. Dan kalau kita bisa jujur sama diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, kita pun bisa merasakannya, bukan? Ada rasa yang tidak puas, ada bagian hati yang kosong, kayak ada sesuatu yang hilang. Dalam hati kecil kita sebenarnya rindu dengan sebuah kekristenan yang lebih dari sekedar rutinitas. Kita tidak mau cuma jadi pengunjung tetap gereja yang pulang pergi setiap hari Minggu, tapi enggak pernah benar-benar bisa berbuah bagi Tuhan. Tuhan mau kita itu bertumbuh, dan dari pertumbuhan itu akan selalu menghasilkan buah yang manis untuk Dia. Alkitab sering menggambarkan umat Tuhan itu kayak kebun anggur. Dia yang nanam, dia yang menyiram, dia yang merawat dengan penuh kasih. Harapannya sangat jelas, kebun itu bisa bertumbuh subur dan berbuah manis untuk kemuliaannya. Dan bayangkan Bapak Ibu Saudara, betapa sedihnya hati Tuhan kalau yang tumbuh cuma daun-daun lebat dari aktivitas keagamaan. Tapi tanpa buah yang benar-benar bisa memuliakan Dia. Pohon yang cuma rimbun, tapi tidak ada buahnya. Lama-lama tentunya akan dipangkas, lama-lama pasti akan bahkan ditebang. Tapi ini bukanlah sebuah ancaman yang bikin kita takut. Justru ini tanda betapa sayangnya Bapa sama diri kita. Dia tidak mau kita lewatkan hidup ini dengan sebuah kesia-siaan. Dia mau kita hidupnya itu maksimal sesuai tujuan kita diciptakan, yaitu berbuah bagi Dia. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, hidup kita selama ini apakah sudah berbuah atau belum? Atau jangan-jangan kita cuma kelihatan subur di luar, tapi dalamnya ternyata kosong. Tapi kabar baiknya Tuhan tidak meninggalkan kita begitu saja. Dia itu penguasa kebun anggur yang sangat sabar banget. Dia siap membentuk, memangkas bagian-bagian yang menghalangi, sampai akhirnya kita bisa berbuah lebat sesuai rencananya. Jadi jangan puas cuman karena sibuk di pelayanan atau hanya karena terlihat rohani. Tuhan tidak mau cuma aktivitas, Dia mau hati yang diubah dan hidup yang bisa berdampak. Dan itu sebabnya hari ini kita mau lihat dari Mazmur yang ke-80. Gimana sih caranya supaya hidup kita itu benar-benar bisa berbuah bagi kemuliaannya. Supaya kita tidak jatuh dalam jebakan kekristenan yang sangat kosong. Tapi jadi pribadi yang pertumbuhannya nyata dan hidupnya bisa memuliakan Kristus. Dan nanti kita bakal lihat dua hal yang penting. Dan pertama, berbuah itu bukti kita bertumbuh. Kedua, berbuah itu dampak dari kita tinggal di dalam Tuhan. Berbuah sebagai bukti pertumbuhan. Di dalam Mazmur 80 ayat 8-13, Bapak Ibu Saudara, pemazmur itu mengingatkan di ayatnya yang ke-9, engkau membawa pohon anggur dari Mesir, engkau menghalau bangsa-bangsa dan menanamnya. Dan ini adalah sebuah gambaran tentang Israel yang dibebaskan dari perbudakan dan ditempatkan di tanah yang dijanjikan. Bukan mereka yang memilih, mereka tidak memilih tanah itu, tetapi Allah yang memilih dan memindahkan mereka, membersihkan tanah dari bangsa-bangsa lain, lalu menanam mereka di tanah yang subur.
Gambaran ini sangat jelas Bapak Ibu Saudara. Allah adalah petani yang penuh kasih, yang memberi semua yang dibutuhkan supaya kebunnya itu tumbuh subur. Dia memberi sinar matahari, dia memberi hujan, dia memberikan sebuah perlindungan dari pagar, dan semua sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan buah yang manis. Dengan kata lain, tidak ada alasan bagi kebun itu untuk gagal berbuah, kecuali jika ada masalah di dalamnya. Tetapi Israel gagal. Alih-alih menghasilkan buah manis berupa ketaatan, keadilan, dan kasih setia, ternyata bangsa Israel itu mereka menghasilkan buah yang asam, bukan buah yang manis. Mereka melakukan penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, bahkan pemberontakan itu terjadi. Itu sebabnya di ayat 13 itu menggambarkan Allah merobohkan pagar kebun itu. Itu lambang perlindungan Allah dan membiarkan kebun itu dirusak. Allah telah memindahkan kita dari maut ke dalam kerajaan-Nya. Dia memberi kita firman-Nya, Roh Kudus-Nya, komunitas gereja, dan anugerah-Nya setiap hari. Semua itu adalah tanah subur bagi iman kita. Jadi kalau hidup kita itu mandul, masalahnya bukan di sumber, tapi di respon kita. Banyak orang Kristen hari ini puas hanya tumbuh daun, aktif doang, terlihat sibuk, banyak pengetahuan Alkitab, tapi tidak bisa menghasilkan buah yang manis. Kita bisa hafal ayat tentang kasih, tapi tetap menyimpan dendam. Kita bisa ikut pelayanan, tapi di rumah tidak bisa mengendalikan lidah atau amarah kita. Dan ini mirip dengan kebun anggur Israel. Penampilannya masih ada, tapi kualitasnya sangat mengecewakan. Bapak Ibu Saudara, lalu seperti apa selanjutnya? Mungkin kita bisa lakukan sebuah evaluasi rohani pribadi. Tanyakan kepada Tuhan, apakah engkau melihat buah roh dalam hidupku? Mungkin bisa minta orang terdekat memberi masukan jujur. Apakah mereka melihat pertumbuhan karakter dalam dirimu? Fokus pada area buah roh yang masih kita gumuli dalam melakukannya. Misalnya barangkali soal kesabaran, pengendalian diri, atau itu mungkin kasih. Mungkin ada yang perlu bertumbuh tapi sulit kita kembangkan. Dan mari kita latih itu dengan serius, dengan sengaja. Bahkan bukan hanya di gereja saja, tapi di mana tempat pun kita berada, mau entah itu di tempat kerja, mau di rumah, maupun di mana aja. Kebutuhan utama kita di poin ini Bapak Ibu Saudara, itu menyadari bahwa buah rohani itu bukan sekedar bonus bagi orang Kristen yang super, tapi itu tanda vital kehidupan rohani yang sehat. Tanpa buah, kita harus bertanya, apakah kita benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan? Dan selanjutnya yang kedua, kita melihat dari Mazmur ini berbuah sebagai dampak tinggal di dalam Kristus. Setelah mengakui kerusakan kebun anggur di ayat 14-19, pemazmur itu tidak berkata, kami akan berusaha lebih keras. Tapi sebaliknya, pemazmur dia berdoa. Dia berkata, ya Allah, semesta alam, kembalilah, peliharalah pohon anggur ini di ayatnya yang ke-15. Dia tahu pemulihan tidak mungkin datang dari kekuatan sendiri. Mereka butuh anak manusia yang diteguhkan Allah. Kita bisa lihat di ayat yang ke-18 tadi. Sosok pemimpin yang memimpin mereka kembali kepada Allah. Dan di dalam perjanjian baru kita mengenal siapa anak manusia itu, yaitu Yesus Kristus. Dialah raja yang dijanjikan, pokok anggur yang benar. Dan Yesus berkata jelas,
Di Yohanes 15, barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggal di dalam itu, Bapak Ibu Saudara, artinya itu menetap, berdiam, tidak pindah-pindah. Hubungan ini bukan kayak datang kalau sempat, tapi komitmen yang harus melekat. Ranting tidak bisa menghasilkan buah dari dirinya sendiri. Itu ia hanya saluran. Buah itu muncul karena rantingnya itu terhubung dengan ke pokok anggur yang menyalurkan kehidupan. Jadi berbuah itu bukan hasil usaha maksimal kita, melainkan hasil alami dari hubungan yang sehat dengan Kristus. Banyak orang Kristen mencoba berbuah dengan mengendalikan tekad diri sendiri, tekadnya sendiri. Saya harus lebih sabar, saya harus lebih mengampuni, tapi cepat lelah. Karena berusaha tanpa sumber daya rohani, kita lupa bahwa mengubah hati adalah Kristus melalui Roh Kudus-Nya. Jadi, apa sih artinya tinggal di dalam Dia? Artinya itu yang pertama menjadikan firman-Nya itu makanan utama setiap hari. Bukan cemilan mingguan ya Bapak Ibu Saudara, tapi setiap hari. Tinggal di dalam Dia artinya apa sih? Ya membiarkan Roh Kudus memangkas setiap ego kita, kebiasaan buruk kita, dan setiap dosa yang menghambat pertumbuhan. Tinggal di dalam Dia artinya apa sih? Ya menjaga sebuah komunikasi dengan Dia melalui doa yang jujur, bukan formalitas. Bapak Ibu Saudara, bayangkan seorang pria dari abad ke-19, yaitu bernama George Muller. Dia adalah seorang yang mengandalkan doa dan firman Tuhan itu benar-benar menjadi pusat hidupnya. Ia tidak merencanakan strategi penggalangan dana atau kampanye publik, tetapi setiap hari menjadikan hatinya itu bahagia di dalam Tuhan. Bahagia di dalam Tuhan. Dan sebagai tugas utama, bukan sebagai tujuan layanan, melainkan sebagai landasan hidupnya yang berbuah. Muller itu pernah berkata, seberapa kuat iman dan rohani kita sangat bergantung pada betapa kita membiarkan firman Tuhan itu menempati hati dan pikiran kita. Ia tidak hanya membaca Alkitab, tetapi merenungkan isi firman itu dan membiarkannya hidup di dalam dirinya setiap hari. Dan inilah yang menjadi sebuah rahasia dari pelayanannya yang penuh dengan buah. Ibu-ibu dan anak-anak yang dibantunya. Jawaban doa yang tercatat rapi dan ketenangan iman yang luar biasa di tengah tantangan yang sangat besar. Bapak Ibu Saudara, apakah kita bisa berkata seperti Muller bahwa bahagia di dalam Tuhan adalah pekerjaan yang terpenting setiap hari. Bahagia di dalam Tuhan adalah pekerjaan yang terpenting setiap hari. Apakah kita membiarkan firman Tuhan itu masuk mengalir dalam pemikiran dan hati kita dan setiap keputusan-keputusan yang kita buat, sehingga iman kita itu tidak hanya sibuk, tapi subur dan berbuah dan berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini, renungan yang kita dengarkan, boleh membuat iman kita sekali lagi mengerti, mendekat kepada Allah, dan kita boleh setiap harinya menyenangkan hatinya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami renungkan. Tuhan, kami sangat rindu untuk sebagai anak-anak Tuhan, kami bisa menghasilkan buah yang manis, bukan buah yang asam. Tuhan, kami tahu kami adalah manusia yang berdosa, kami tahu kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, tapi biarlah Tuhan, Roh-Mu yang membantu setiap kami, menguatkan setiap iman kami, untuk kami bisa semakin hari mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan dan sama kami. Tuhan, sebentar kami juga akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan kembali beristirahat. Tuhan, tolong setiap kami, Tuhan berkati setiap istirahat malam kami dan bangunkan kami untuk esok hari melakukan aktivitas tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, biarlah apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami lakukan, itu semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Persekutuan doa malam selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati.